Tuman di Kelurahan Baidami Kumalima karena kabel listrik yang besar sudah terganggu, sudah terfinish dengan pohon. Posisi sekarang. Anda.
Oma Opa PKLU SGPIB. Pagi hari ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Tapi sebelumnya, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami dengan kuat tubuh yang baru. Ini semua karena kasih sayang Tuhan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman. Bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Baik Oma Opa yang akan mendengarkan, juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Agar supaya kami boleh mengerti maksud Tuhan di dalamnya. Dan kami berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk membaca, mendengar, dan merenungkannya. Dalam anakmu Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Baru, terdapat pada Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 9. Dalam SBU ini, dia berjudul Ingatlah Kristus sedang bekerja setiap kali engkau makan. Penekanannya pada ayat yang kelima, yaitu ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Kita membaca Alkitab ini sekali lagi. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon, Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Demikianlah pembacaan Alkitab. Oma Opa yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak follower saudara di Facebook, Instagram, atau media lain? 100, 500, atau 5.000? Atau lebih banyak lagi, ratusan ribu? Apa yang diberitakan melalui media sosial itu supaya kita makin dikenal, menerima banyak like, atau meningkat jumlah followers? Kita bisa posting peristiwa sedih, konyol, yang memalukan atau marah-marah. Kita juga bisa membuat vlog, Instastory, atau live streaming tentang ibadah, pembinaan, acara memasak, kesaksian, dan lain-lain. Figur seperti apakah kita di mata khalayak ramai itu? Oma Opa yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Penulis Injil Yohanes mengungkapkan Yesus, figur kontroversial yang memberi makan 5.000 orang laki-laki di seberang danau Tiberias. Kita bisa baca itu pada ayat yang pertama sampai dengan 10 bacaan tadi. Yesus adalah seleb dan influencer populer karena tersiar kabar tentang karya dan mujizat yang dikerjakannya. Ada yang ingin belajar, mengenal, atau mencari kesalahan. Demikianlah para followers. Sesudah air menjadi anggur di kota Kana, Kristus kali ini menyatakan kemuliaan Allah melalui makanan yang nantinya tersisa 12 bakul. Memberi makan di ruang publik menjadi media ajar dan kesaksian tentang Allah yang hadir dan membarui. Momen itu menjadi media yang berdampak baik bagi pengikut atau pembencinya. Umat-umat yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertemuan dalam persekutuan gerejawi, media sosial, ruang virtual, maupun diskusi dalam keluarga atau nongkrong santai bareng teman adalah momen berharga untuk menampilkan figur Kristus. Memberi bantuan, menyelenggarakan kegiatan, menghadirkan berkat dan kesejahteraan, menyelamatkan kehidupan atau membuat kegiatan bakti sosial lainnya adalah media yang mesti berfokus kepada Allah yang bekerja melalui kita, gerejanya. Sebaliknya, kita yang menerima kebaikan Allah juga sedang diperlengkapi untuk bangkit, berjuang, sehingga dapat memberi kesaksian tentang Allah melalui Kristus yang terus bekerja dalam kehidupan ini. Apa yang Kristus kehendaki untuk kita lakukan di masa sulit ini? Amin. Kita aminkan firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan ingatkan kepada kami pagi hari ini. Kiranya firman itu Tuhan boleh menjadi pedoman, pelita dan berkat hidup kami saat ini dan seterusnya. Tuhan, kami saat ini sedang menghadapi banyak tantangan, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami semuanya. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa dan memohon. Kiranya Tuhan Yesus mampukan kami berbagi dan memberi makan bagi sesama. Terpujilah Tuhan. Amin. Tetap semangat, Pelayanan segar dan hijau.